Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahida Lawaya dari kelas Detektif dengan divisi keempat uji psikologi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek besar saya yang berjudul Investasi Dokumen Senar Menggunakan Akun CV. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek ini, yaitu dokumen CV seringkali perlu diubah menjadi format digital untuk memudahkan penyimpanan, pengarsipan, dan persisisi data. Proses penilaian menggunakan standar konvensional membutuhkan perangkat khusus yang telah tidak tersedia. Dengan memanfaatkan teknologi computer vision dan pengolahan citra digital menggunakan hitung jari. Seperti CV, proses penilaian dokumen dapat dilakukan secara otomatis hanya menggunakan gambar atau kamera. Sistem dapat meredaksi area dokumen yang berdiri perspektif dan menghasilkan tampilan dokumen yang menyerupai hasil skenario. Selanjutnya, tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi dokumen elektronik sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python dan library OpenCV. Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses inventarisasi dokumen dengan cara mendeteksi area dokumen secara otomatis dari sebuah gambar atau kamera. Kemudian memperbaiki versi dokumen yang minim sehingga terlihat lurus seperti hasil penilaian menggunakan skenario konvensional. Selain itu, sistem juga menerapkan teknik pengolahan citra seperti computer detection, perspective transform, dan adaptive threshold untuk menghasilkan dokumen yang lebih jelas atau mudah dibaca. Hasil akhir dari proses penilaian dapat disimpan dalam bentuk file gambar sehingga memudahkan pengguna dalam menyimpan, memasukkan, maupun membagikan video membagikan dokumen secara digital. Selanjutnya, untuk membangun aplikasi ini, saya menggunakan beberapa teknologi. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python dengan library OpenCV dan NumPy dengan Visual Studio Code, standar input, serta Windows demo. Alur kerja sistem. Berikutnya, saya akan menjelaskan alur kerja sistem secara keseluruhan yang terdiri dari 10 tahapan. Dimulai dari membaca gambar, mengubah dokumen menjadi grayscale, melakukan deteksi tepi menggunakan edge detection, melakukan dilasi dan erosi, mencari gambar terbesar bentuk persegi, menentukan apa sudut dokumen, melakukan perspective transform, mengubah hasil menjadi tampilan seperti hasil scanner, serta mengikat hasil scan ke folder scan. Agar lebih mudah dipahami, berikut adalah diagram alur sistem secara visual. Mulai dari input gambar, grayscale, Gaussian blur, edge detection, dilasi dan erosi, deteksi kontur, kontur terbesar, perspective transform, adaptive threshold, hasil signal, serta simpan file. Selanjutnya, sekarang masuk ke bagian struktur program. File main.py ini bertugas untuk mengendalikan seluruh proses scan dokumen. Proses yang dilakukan meliputi membaca gambar input, melakukan preprocessing citra, mendeteksi kontur dokumen, melakukan perspective transform, menampilkan hasil setiap tahapan, menyimpan hasil scan. Selain main.py, terdapat juga file pendukung penulis bernama atlas.py yang berisi fungsi-fungsi bantuan. Fungsi-fungsi text image berfungsi untuk menggabungkan beberapa gambar menjadi satu tampilan. Fungsi biggest contour untuk mencari kontur terbesar bentuk persegi. Fungsi reorder untuk mengurutkan titik sudut dokumen. Fungsi draw rectangle yaitu menggambar garis pada batas dokumen. Fungsi initialize grabber membuat slider threshold, serta fungsi fill grabber untuk mengambil minat threshold dari slider. Masuk ke tahapan pengolahan citra. Pertama, gambar diubah menjadi grayscale agar komunikasi lebih ringan. Kedua, diterapkan Gaussian blur untuk mengurangi noise pada gambar. Ketiga, dikurangi edge detection. Dilakukan edge detection untuk menggunakan algoritma Kenny untuk mendeteksi tepi objek. Keempat, dilation digunakan untuk memperkuat garis tepi agar kontur terlihat lebih jelas.
Yang kelima, sistem mencari fine contour, yaitu contour terbesar yang merupakan garis dari dokumen. Setelah pengolahan citra, kita masuk ke dalam tahap deteksi dokumen. Pertama, mencari semua kontur pada gambar yang telah diproses. Yang kedua, memilih kontur terbesar berbentuk persegi sebagai arah dokumen. Ketiga, mengurutkan titik sudut dokumen agar transformasi perspektif menjadi lebih akurat. Dan keempat, melakukan perspektif untuk mengubah perspektif gambar sehingga dokumen terlihat lurus dari atas. Salah satu proses penting dalam aplikasi ini adalah perspektif transform. Seperti yang bisa dilihat pada contoh ini, dokumen yang awalnya terlihat miring dan atau tidak sejajar setelah melalui proses perspektif transform akan diluruskan posisinya sehingga terlihat seperti hasil scanan sebenarnya. Tahap berikutnya adalah adaptive threshold yang berfungsi mengubah hasil scan menjadi tampilan hitam putih yang lebih jelas. Manfaatnya, pulsa menjadi lebih tajam, background lebih bersih, dan hasilnya menyerupai hasil scan profesional seperti yang terlihat pada perbandingan gambar ini sebelum serta sesudah threshold. Berikut adalah contoh hasil akhir dari aplikasi. Gambar sebelah kiri merupakan dokumen asli yang diambil menggunakan kamera. Setelah mulai proses deteksi kontur, perspektif, transform, serta adaptive threshold, diperoleh hasil scan pada gambar sebelah kanan yang jauh lebih rapi dan mudah dibaca. Sebelum menjalankan program, ada beberapa tahapan instalasi yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, instalasi Python yang bisa diunduh dari sistem mesin Python. Yang kedua, install library yang dibutuhkan, yaitu OpenCV Python dan nanti menggunakan Git. Setelah semua terpasang, program dapat dijalankan dengan perintah Python main.py. Selanjutnya adalah demo program. Selanjutnya saya akan menjelaskan demo langsung dari program dokumen scanner ini. Saya jalankan program dengan perintah Python main.py. Dan program akan menampilkan suatu jendela 8 memori sekaligus dengan proses 8 proses sama sekaligus. Ini pojok kiri atas gambar original, yang sebelahnya tipe menjadi grey, lalu sebelah menjadi threshold untuk deteksi tepi. Lalu selanjutnya untuk pada panel kontur terlihat di sebelah mendeteksi tepi dokumen dengan garis hijau. Pada garis bawah panel tegas kontur menunjukkan arah dokumen terbesar terdeteksi. Lalu ditandai dengan titik hijau di tiap sudutnya. Selanjutnya untuk buat perspektif, dokumen yang tadinya miring berhasil diluruskan. Kemudian diubah menjadi warna grey, dan terakhir pada panel adaptive threshold dihasilkan tampilan hitam putih. Yang mirip hasil scanner sungguhan. Jika hasilnya sudah sesuai, saya tinggal menekan tombol S pada keyboard untuk menyimpan hasil scan. Gambar hasil scan secara otomatis akan tersimpan dalam folder scan. Seperti itu cara kerja program dokumen scanner ini. Pada gambar asli hingga menjadi hasil scan yang rapi dan siap disimpan. Selanjutnya selama proses pengembangan, tentu ada beberapa kendala yang ditemui beserta solusinya. Yang pertama, dokumen tidak terdeteksi, solusinya menyesuaikan nilai threshold. Ketika gambar terlalu gelap, menambahkan pencahayaan. Ketika banyak noise, solusinya menggunakan Gaussian blur. Ketika sudut dokumen tidak lengkap, mengambil gambar dengan jarak lebih dekat. Dan ketika hasil scan kurang tajam, solusinya mengatur parameter sharpening.
Sebagai kesimpulan, aplikasi dokumen scanner ini berhasil dibuat menggunakan Python, OpenCV, dan NumPy untuk melakukan pemindahan dokumen secara digital. Sistem mampu mendeteksi dokumen, memperbaiki perspektif gambar yang miring, serta menghasilkan tampilan dokumen yang lebih jelas dan rapi. Hasil scan juga dapat disimpan sebagai file gambar, sehingga aplikasi ini bisa digunakan sebagai alternatif scan sederhana berbasis computer vision. Demikian presentasi proyek tugas besar saya mengenai implementasi dokumen scanner menggunakan OpenCV. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.